maka cepat atau lambat kekayaan itu akan hadir dalam hidupmu. Karena pada dasarnya mental manusia itu sudah sangat bagus awalnya. Anda sudah lama main-main tentang hidup Anda, kondisinya seperti ini terus kan, tidak ada perubahan kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam, kapanpun dimanapun Anda menyaksikan. Selamat pagi, siang, dan malam, kapanpun Anda menyaksikan video-video yang saya upload. Dan juga selamat malam buat teman-teman yang nonton siaran langsungnya ya. Semoga berkah untuk kita semuanya. Semoga hidup kita pun semakin ajaib. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, akhir-akhir ini saya sering membahas tentang law of attraction atau hukum tarik menarik. Sebenarnya memang dari asalnya channel YouTube ini membahas tentang loa, memang dari asalnya. Jadi teman-teman perlu belajar juga tentang loa ini ya. Jadi kalau ke channel YouTube saya berarti mau belajar loa, mau belajar menggapai apa yang diinginkan. Semua dari kita pasti memiliki doa ya. Jadi dengan loa ini sebenarnya Anda mudah dan mampu meraih apa yang Anda inginkan. Tapi tentunya dengan pemaparan yang jelas. Tidak bisa memang loa itu hanya sekedar diketahui saja, tapi juga harus dipraktekkan. Dan memang selama ini hampir banyak yang saya temui, orang-orang sukses itu mau dia sadar ataupun tidak, mereka menerapkan ilmu loa ini. Sadar ataupun tidak sadar mereka menerapkan ilmu loa ini. Artinya mau dia tahu ataupun tidak tahu, tapi kalaupun dia cerita ya, kalau dia cerita itu ternyata dia melakukan prinsip-prinsip loa itu sendiri. Nah, prinsip loa ini apa sih sebenarnya? Pada prinsipnya ya, loa itu adalah apa-apa yang Anda pikirkan. Apapun yang Anda pikirkan, maka itu juga yang akan terwujud. Jika positif yang Anda pikirkan, maka hal positif itu akan datang dalam hidupmu. Begitu juga sebaliknya, jika kamu berpikiran atau Anda berpikiran hal buruk, maka sejatinya Anda menarik keburukan itu hadir dalam hidup Anda. Sekalipun Anda tidak mau menghadiri itu ataupun Anda sebenarnya tidak menginginkan. Karena dasarnya loa itu bukan apa yang diinginkan, tetapi apa yang difikirkan. Ini sangat-sangat efektif buat Anda yang merasa butuh sesuatu atau memiliki doa. Ini sangat-sangat efektif untuk Anda lakukan, untuk Anda praktekkan. Sekali lagi, saya sendiri pun bisa sampai di titik ini, saya mulai dari mempelajari loa itu apa dan mempraktekannya. Pada intinya tadi saya sudah sampaikan bahwa loa itu bekerja berdasarkan apapun yang Anda pikirkan dengan perasaan. Ya, itu kalimat yang tepat mungkin ya. Apapun yang Anda pikirkan dengan perasaan. Kalau Anda memikirkan kekayaan itu dengan perasaan penuh, maka cepat atau lambat kekayaan itu akan hadir dalam hidupmu. Begitu juga sebaliknya, jika Anda memikirkan keterpurukan dengan perasaan yang penuh, maka Anda menarik keterpurukan atau kesialan itu bertubi-tubi dalam hidup Anda. Memang tidak bisa serta-merta ini dipercayai oleh Anda, mungkin ya. Tapi kalau Anda sudah sering nonton saya, pasti Anda percaya. Gitu. Nah, untuk penonton-penonton baru, saya rasa ini tidak mudah untuk bisa dipercayai. Tapi saya yakin hukum alam ini tidak pernah meminta izin kita, atau tidak perlu atau tidak dibutuhkan kita percaya atau tidak. Mau Anda percaya tentang apa yang saya sampaikan terkait loa ini, ya terjadi dalam hidup Anda. Ataupun Anda tidak percaya sekalipun, itu pun tetap akan terjadi dalam hidup Anda. Ya, saya akan mulai menjelaskan loa ini dari sisi yang paling dasar, yang paling yang paling basic lah istilahnya ya. Nah, kalau memang menurut loa itu semua tergantung pikiran, ada beberapa pertanyaan yang muncul. Dari dulu perasaan saya memikirkan yang baik,
Tetapi nyatanya saya tidak mendapatkan kebaikan itu. Dari dulu juga saya pernah memikirkan nanti masa depan saya akan begini, tapi nyatanya juga tidak terrealisasi. Masalahnya yang Anda pikirkan itu tidak didorong dengan perasaan penuh. Ya, kalau orang yang sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan atau apapun yang mereka pikirkan kemudian terrealisasi, itu didorong oleh perasaan penuh juga. Nah, masalahnya adalah di kita ini yang membedakan antara mereka yang sukses dengan yang tidak sukses adalah doktrin di masa lalunya. Artinya informasi yang pernah didapat di masa lalu itu berbeda. Apa yang saya dapat di masa lalu dengan apa yang Anda dapat dari masa lalu Anda itu berbeda. Makanya kesuksesannya berbeda, pencapaiannya berbeda. Jadi tetap ada hubungannya dengan informasi yang pernah kita dapat di masa lalu. Sekali lagi ya, pada dasarnya loa ini tidak membutuhkan kita percaya atau tidak. Ya, loa ini tidak membutuhkan izin dari kita. Semuanya terjadi begitu saja. Terjadi sesuai naluri kita, pikiran yang didorong oleh perasaan kita. Jadi sekarang sebenarnya apapun yang Anda alami, apapun yang terjadi dalam hidup Anda, itu adalah sesuatu yang pernah Anda pikirkan di masa lalu. Sesuatu yang pernah Anda rasakan di masa lalu. Jadi secara basic, loa itu toolsnya atau alatnya adalah pikiran. Nah sekarang pikiran Anda itu tinggal Anda rubah. Kalau Anda mau hal-hal positif yang Anda dapatkan, maka mulai dari sekarang bangunlah pemikiran-pemikiran yang baik serta didorong dengan perasaan yang baik pula. Tidak ada orang yang bisa merubah hidup kita kalau bukan diri kita sendiri. Tidak ada yang bisa, atau penyebab utama, orang pertama yang membuat kita sukses adalah diri kita sendiri. Kebijaksanaan pikiran kita. Nah, kesininya jadi membahas tentang penghalangnya apa Gus? Penghalangnya sehingga apa yang saya hajatkan itu tidak terrealisasi sampai detik ini. Tadi saya sudah katakan informasi yang akhirnya informasi di masa lalu itu melahirkan penolakan yang kita sebut dengan istilah mental block. Kalau bahasa saya adalah belenggu mental. Karena pada dasarnya mental manusia itu sudah sangat bagus awalnya. Tapi karena sebuah informasi, doktrin di masa lalu, kemudian hal-hal negatif yang pernah dia dapat di masa lalu, itu mempengaruhi pikiran bawah sadarnya. Dan akhirnya dia merasa kesulitan untuk mendapatkannya. Jadi balik lagi teman-teman ya. Kalau Anda ingin merubah hidup Anda, mulailah dari merubah pikiran kita, isi pikiran kita. Nanti baru saya jelaskan tentang afirmasi itu apa, self talk itu apa, mental block itu apa, kemudian belief system itu seperti apa, kemudian visualisasi itu apa. Jadi kalau Anda bertanya komponen yang harus dilakukan dalam loa itu banyak sebenarnya. Ya, saya harap Anda sudah tidak menolak di sini. Kalau Anda masih menolak dengan cara-cara yang saya tawarkan, ya sebenarnya mau segimanapun Anda melakukannya tetap tidak akan berhasil. Jadi perlu di sini membuka hati, membuka diri. Saya pernah sampaikan ya ke salah satu peserta saya, sudah berapa tahun Anda mengandalkan cara Anda? Bertahun-tahun Gus. Berhasil nggak? Sukses nggak? Nyatanya jawabannya tidak. Kalau tidak berhasil dengan caramu, coba gunakan cara alam. Saya sering juga menyampaikan bahwa rezeki itu bukan bab kerja. Walaupun sebenarnya kerja itu tetap harus dilakukan. Ini konsep doa, nanti saya jelaskan ya. Rezeki itu bab perasaan, bab hati. Rezeki itu bab bawah sadar, bab keyakinan, bab belief system yang ada di pikiran bawah sadar kita. Kalau pikiran bawah sadarnya atau hatinya itu didominasi oleh hal-hal positif, maka otomatis rezekinya akan mudah. Anda pernah mendengarkan atau pernah menemukan satu prinsip yang mungkin bagi Anda aneh, yaitu yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, atau stuck di situ saja? Timbul pertanyaan nggak dari kalimat itu teman-teman? Dan itu realita terjadi. Yang kaya makin kaya, yang miskin malah stuck makin habis. Yang membedakan adalah informasi atau doktrin di masa lalu. Jadi yang kaya
itu setiap harinya yang dia lihat adalah data tentang kekayaan, yang dia dengarkan data tentang kekayaan, yang dia rasakan tentang kekayaan. Tetapi berbeda dari orang yang basicnya miskin. Basicnya miskin dan tidak mau berubah pula ini. Basicnya miskin, pasti yang dia lihat adalah data-data tentang kekurangan, data-data tentang keluh kesah. Kemudian yang dia dengar juga tentang permasalahan saja. Kemudian merasakan masalah juga. Ya akhirnya dia mengalami banyak masalah. Itu. Terus ada rule yang bisa Anda pelajari, Anda bisa cerna ya, bahwa apapun yang Anda pikirkan itu akan berubah menjadi sebuah perkataan. Dan perkataan Anda itu akan berubah menjadi sebuah tindakan. Dari tindakan akan berubah menjadi sebuah kebiasaan. Dari kebiasaan akan berubah menjadi karakter. Dan karakter jadilah nasib Anda hari ini. Perhatikan tadi di awal. Diawali dari pikiran. Jadi tadi data orang yang kaya makin kaya, itu pikirannya isinya adalah tentang kekayaan. Tapi kalau datanya kemiskinan, pikirannya juga akan miskin. Dari pikiran itu akhirnya membentuk menjadi nasib. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya merubah pikiran atau memperbaiki pikiran? Pertama, terima dulu. Informasi dari saya ini diterima dulu. Kemudian yang kedua, punya niat dan kesungguhan untuk merubahnya. Tidak hanya sekedar main-main. Anda sudah lama main-main tentang hidup Anda, kondisinya seperti ini terus kan, tidak ada perubahan kan? Mulailah untuk melihat, mendengar, dan merasakan yang baik-baik saja. Tonton video saya setiap hari. Tidak hanya di YouTube, tapi di semua medsos saya, itu membahas tentang sesuatu yang membangun. Dengar, lihat, dengarkan. Berhenti mendengarkan keluh kesah dan berhenti berkeluh kesah. Kemudian yang ketiga, berinteraksilah dengan orang-orang yang sudah sukses. Berinteraksilah dengan mereka sehingga Anda mampu merasakan apa yang mereka rasakan. Saya ingin mengajak Anda untuk dewasa dalam menyikapi ini ya. Saya tahu, saya paham Anda capek sebenarnya dengan keadaan Anda. Terutama teman-teman yang sedang sedang berusaha, bahkan punya usaha, tapi hanya kegagalan saja yang didapat. Anda yang sedang berusaha hanya mendapatkan kegagalan, saya tahu Anda capek. Justru itu, mungkin video saya ini muncul di beranda Anda. Mungkin saya adalah tarikan Anda. Mungkin semangat saya mengedukasi ini karena ada orang-orang seperti Anda yang membutuhkan solusi dalam hidupnya. Meskipun realitanya, kenyataannya, saya tidak bisa memberikan solusi. Tapi saya bisa membantu Anda untuk memperbaiki pikiran Anda dan perasaan Anda. Jika perasaan Anda sudah baik, pikiran Anda sudah baik, maka bukan tidak mungkin perubahan itu pun akan Anda dapatkan, solusi itu pun akan Anda dapatkan. Saya cuma ingin berbagi di sini teman-teman. Saya tidak sedang ingin menceramahi Anda. Saya tidak sedang ingin sok-sokan untuk merubah Anda. Tapi saya tahu, saya sadar karena saya pernah berada di posisi Anda, bahwa hidup berkekurangan itu sangatlah tidak enak. Hidup berkekurangan itu sangatlah menyiksa. Dan mudah-mudahan untuk Anda yang percaya, untuk Anda yang benar-benar ingin berubah, untuk Anda yang menerima apa yang saya sampaikan, insya Allah kalau Anda bersungguh-sungguh melakukan apa yang saya sarankan ke Anda, perubahan itu akan Anda temui. Selamat belajar teman-teman. Ke depan akan banyak lagi penjelasan tentang bagaimana menerapkan loa ini, bagaimana kesadaran bisa Anda dapat dari hukum alam ini. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.